Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Mubarok dengan NIM 221001102. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah aspek ritual dalam Islam. Ibadah sebagai aspek ritual dalam Islam. Yang pertama, pengertian ibadah secara etimologi artinya menyembah atau menghamba. Secara istilah atau terminologi ialah penghambaan seorang manusia kepada Allah untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan Allah. Ibadah secara umum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ibadah mahdah atau khusus. Ibadah khusus adalah ibadah langsung kepada Allah yang telah ditentukan macam, tata cara, dan syarat rukunnya oleh Allah. Pelanggaran terhadap tata cara dan syarat rukun dalam ibadah ini menjadikan ibadah tersebut tidak sah atau batal. Contohnya ada puasa, zakat, sholat, dan lain-lain. Prinsip-prinsip dalam ibadah ini ada 4. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. Jadi, merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya. Yang kedua, tata caranya harus berpola kepada Rasulullah SAW. Jika melakukan ibadah bentuk ini tanpa dalil perintah atau tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka dikategorikan sebagai muhdatsul umur atau perkara mengada-ada yang biasanya disebut dengan bid'ah. Yang ketiga, bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal. Artinya, ibadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya yang disebut dengan hikmah tasyri. Bukan ditentukan oleh mengerti atau tidak, melainkan ditentukan apakah sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Atas dasar ini, maka ditetapkan oleh syarat dan rukun yang ketat. Kemudian yang terakhir, yaitu asasnya adalah taat. Yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan Allah kepadanya semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan hambanya, bukan untuk Allah. Dan salah satu misi utama diutus Rasulullah adalah untuk dipatuhi jenis ibadah yang termasuk madah adalah yang pertama ada wudhu, yang kedua tayamum, yang ketiga ada mandi hadas, yang keempat azan, yang kelima iqomat, yang keenam sholat, yang ketujuh membaca Al-Quran, itikaf, siam atau puasa, haji, umroh, dan yang terakhir ada tajhiz al-janazah. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdah. Ibadah umum atau ghairu mahdah adalah ibadah yang jenis dan macamnya tidak ditentukan, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Contohnya, hal yang berkaitan dengan segala kegiatan manusia atau muamalah yang tidak dirinci jenisnya satu persatu. Di samping ibadah sebagai hubungan hamba dengan Allah, juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Prinsip-prinsip dalam ibadah ini ada 4. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah. Jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya. Yang kedua, tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul. Karenanya, dalam ibadah bentuk ini tidak dikenal sebagai bid'ah, atau jika yang menyebutnya segala hal yang tidak dikerjakan Rasul, yaitu bid'ah. Maka bid'ahnya disebut dengan bid'ah hasanah, sedangkan dalam ibadah mahdah disebut bid'ah dalalah. Yang ketiga, bersifat rasional. Ibadah bentuk ini baik buruknya atau untung ruginya, manfaat atau mudaratnya dapat ditentukan oleh akal atau logika, sehingga jika menurut logika sehat, buruk, merugikan, dan mudarat, maka tidak boleh dilaksanakan. Yang terakhir, asasnya yaitu manfaat. Selama itu bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, kewajiban dan fungsi ibadah. Itu dalilnya di surat Az-Zariyat ayat
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Fungsi ibadah yang pertama, sebagai bentuk realisasi bagi manusia yang diberi tanggung jawab oleh Allah menjadi khalifah dan hamba Allah di muka bumi. Yang kedua, sebagai salah satu cara meningkatkan kualitas komunikasi vertikal dengan Sang Khalik. Yang ketiga, meningkatkan derajat manusia di mata Allah. Kemudian ada bentuk-bentuk peribadatan. Pengertian sholat dan fungsinya. Yang pertama ada sholat. Pengertiannya menurut bahasa adalah doa atau rahmat. Menurut istilah syara, perbuatan khusus seorang muslim yang berisi bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian fungsi sholat ada 5, yaitu sholat merupakan suatu media komunikasi antara hamba dengan Sang Khalik, dengan cara menghadapkan diri dan hati kepadanya. Yang kedua, memberikan kesadaran terhadap waktu dan membawa hidup yang teratur serta penuh manfaat. Yang ketiga, sebagai obat penawar bagi kesehatan jiwa, rohani, dan fisik manusia. Yang keempat, mendidik jiwa manusia dan menyelamatkan diri dari perbuatan keji, mungkar, dan nakir. Keji dan mungkar. Yang kelima, mendidik pemeluk untuk bergaul, bermasyarakat, mempererat ikatan ukhuwah Islamiyah atau sholat berjamaah. Ada saum atau puasa. Pengertian saum atau puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, bersetubuh, dan juga dari hawa nafsu yang akan mengurangi nilai puasa tersebut, seperti berkata dan berbuat keji atau berbuat kotor, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, dengan disertai niat dan syarat tertentu. Nilai berpuasa. Puasa yang dikehendaki Allah bukan semata-mata menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi menahan diri dari segala yang menodai keimanan dan yang tidak sesuai dengan keutamaan takwa serta pengawasan diri. Kemudian ada ketentuan berpuasa. Orang yang melaksanakan saum atau berpuasa dikenakan ketentuan-ketentuan yang berupa anjuran dan larangan. Anjurannya ialah memperbanyak amal soleh, larangannya ialah melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan sia-sia. Yang ketiga ada zakat. Pengertian zakat secara bahasa berasal dari kata zakah yang artinya mensucikan. Secara istilah, zakat sebagai nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seorang kepada fakir miskin. Zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Nisab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan haul adalah berjalan genap 1 tahun. Jenis barang yang wajib dizakati adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, serta kekayaan lain yang termasuk zakat mal. Fungsi zakat. Bagi muzaki, zakat berarti mendidik jiwa dan suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong, dan angkuh. Yang kedua, bagi mustahik, zakat memberikan adanya harapan, adanya perubahan nasib, dan sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan suuzon terhadap orang-orang kaya. Dan yang terakhir, bagi masyarakat muslim, melalui zakat akan ada pemerataan pendapatan dan pemilikan harta di kalangan umat Islam. Yang keempat ada haji. Secara bahasa, haji adalah menyengaja sesuatu. Secara istilah, menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan cara-cara tertentu. Tujuan haji untuk merepresentasikan rukun Islam yang ketiga. Sebagai muslim yang baik dan sudah mampu, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dengan tujuan untuk melengkapkan rukun Islam yang kelima dan wujud puncak ibadah seseorang. Sebagai landasannya ada Quran Surat Al-Imran yang berbunyi fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata atau
Di antaranya makam Ibrahim, yang siapa memasukinya yaitu Baitullah, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari atau kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Tata cara haji yang pertama adalah ihram atau berniat melakukan haji atau umroh. Niat haji dilakukan bersamaan dengan mengenakan pakaian ihram, yaitu pakaian tanpa berjahit, sebagai simbol kehidupan yang mempunyai dua makna sebagai berikut. Yang pertama, melepaskan diri dari kemewahan-kemewahan jasmani dan kesenangan-kesenangan duniawi, dan yang kedua, sebagai sambutan atas panggilan Allah, yang berupa seruan keras dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Yang kedua ada tawaf, yaitu bentuk ibadah yang berupa tindakan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Ada 3 jenis tawaf ibadah haji, yaitu tawaf kudum dilakukan ketika baru sampai di Mekah, tawaf ibadah dilakukan karena melaksanakan rukun haji, yang ketiga ada tawaf nazar dilakukan karena nazar, yang keempat adalah tawaf sunnah dilakukan tidak karena sebab-sebab tertentu atau mencari keutamaan dalam ibadah, dan yang terakhir tawaf wada dilakukan karena hendak meninggalkan Mekah. Yang ketiga ada sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i artinya berjalan cepat. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali balikan, yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Wukuf di Padang Arafah. Wukuf adalah hadir di Padang Arafah, yaitu suatu daratan luas tanpa penduduk di luar kota Mekah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang kelima ada mabit di Muzdalifah. Mabit artinya bermalam atau lewat malam. Setelah selesai melakukan wukuf di Arafah, yang berhaji berangkat menuju Muzdalifah. Yang keenam ada mabit di Mina. Mabit di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah, haji berada di Mina untuk melaksanakan mabit selama 2 atau 3 malam. Yang ketujuh, melontar jumroh di Mina. Yang berhaji melakukan lontaran pada jumroh sebagai simbol yang menyatakan ketetapan hatinya untuk meninggalkan dorongan-dorongan setan yang jahat. Dan yang terakhir ada tahalul, artinya melepaskan diri dari keadaan ihram, yaitu kondisi mengharamkan segala kegiatan sehari-hari di luar ibadah haji selain yang dibolehkan. Kesimpulan, ibadah ialah penghambaan seorang manusia kepada Allah untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan Allah. Yang kedua, ibadah ada 2 jenis, yaitu mahdah dan ghairu mahdah. Yang ketiga, kewajiban dan fungsi ibadah adalah sebagai bentuk realisasi bagi manusia yang diberi tanggung jawab oleh Allah menjadi khalifah dan hamba Allah di muka bumi. Yang keempat, salat merupakan suatu media komunikasi antara hamba dengan Khaliknya dengan cara menghadapkan diri dan hati kepadanya. Yang kelima ada saum atau berpuasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dan yang terakhir, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa hal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.